warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Akhtar Farenarain. Ini nama saya dan ada NRP saya itu 04 belakangnya. Saya dari kelas TP4A kelas A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yaitu UAS metode numerik yang praktek. Oscillating flow pass through three cylinder. Nah, ini. Nah, ini deskripsi kasusnya. Nah, di kasus ini terdapat suatu domain permasalahan. Nah, yang digunakan itu apa? Yang digunakan adalah geometri kotak, sebuah kubus gitu, kotak, nah, dengan dimensi 30 kali 30 kali 1. Nah, yang di tengahnya itu terdapat silinder. Nah, itu ada 3 silinder dengan diameter silinder yang ditetapkan. Nanti akan saya beritahu diameternya. Karena setiap anak berbeda-beda ya. Nah, ini berikut adalah ilustrasi geometri domain permasalahan yang dapat dibuat dengan software Salome. Bisa dilihat itu nanti. Nah, ini kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahan. Nah, dimensi domain geometrik permasalahan berdasarkan keterangan yang terdapat dalam soal di mana telah diketahui sebuah bangun 3 dimensi berbentuk kubus dengan panjang secara sumbu X dan sumbu Y adalah 0D dan secara sumbu Y adalah 1D. Nah, di tengah bangun tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1D. Seperti pada di bawah ini ada suatu tabel yang saya crop. Itu adalah angka yang saya dapatkan ya. Nah, kita lanjut. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat adalah 2D, ya kan? Dan membentuk sudut 0 derajat dari sumbu Z. Seperti pada tabel ini. Nah, ini ada hasil dari penggambaran domain permasalahan geometri pada Salome. Ini yang saya buat sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dimensi domain geometrinya. Nah, ini ada minimal distance. Bisa dilihat ada angka-angka ini didapatkan dari suatu rumus ya, yang dikalikan dari tabel di yang tadi dan minimal angle-nya adalah 0. Jadi belum saya isi karena 0. Kemudian ini kita masuk ke metode meshing. Yang pertama itu ada meshing 1, itu menggunakan wire distraction dengan number of segment 1 dan extrusion 3D. Seperti pada gambar berikut bisa dilihat. Nah, itu sesuai dengan yang di tabel angka-angkanya. Kemudian ada submesh-nya. Nah, submesh 1 ini menggunakan net gain 1D, 2D dengan ukuran mesh maksimum size-nya 0,5 dan minimum size-nya 0,25 dengan fineness very fine dan ukuran mesh pada silindernya 0,05. Nah, ini kemudian ada kondisi batas pada open form. Nah, ini pengeditan pada notes-nya. Ada file P dan file U disesuaikan dengan yang di tabel tadi. Nah, setelah sudah sesuai seperti inlet, outlet, top, bottom, front. Nah, ini baru bisa dijalankan nanti di open form-nya sesuai dengan penamaan pada software Salome. Kemudian ini ada kondisi batas juga pada file boundary dan file control dict. Pada file boundary juga disamakan, angka-angkanya ada yang dirubah. Ini juga sama, control dict disesuaikan dengan yang di tabel ya. Kemudian ini ada file transfer properties, itu NU atau NU adalah 0,01. Kemudian FV solution bisa dilihat itu ada top, outlet, inlet. Kita sesuaikan juga dengan yang di tabel. Nah, ini adalah hasil simulasi. Nah, animasi vorticity-nya. Ini tidak mau bergerak. Nanti saya akan upload di YouTube-nya. Nah, kemudian ini ada hasil simulasi yaitu counter vorticity. Saya mengambil pada T1 dan T20 dikarenakan hasilnya sudah cukup berbeda ya. Jadi sudah cukup sampai 20 saja. Karena juga angka saya kecil. Nah, bisa dilihat T1 masih seperti ini, kemudian T20 seperti ini.
Terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua T pengambilannya. Kemudian ini juga ada kontur tekanan. Saya mengambil juga pada T1 dan T20. Terlihat juga perbedaan yang cukup signifikan antara 1 sampai ke 20. Kita lanjut lagi. Nah, ini hasil simulasi plot gaya lift koefisien. Yang pertama ada di lift koefisien silinder 1, silinder 2, dan silinder 3. Perbedaannya tidak terlalu signifikan tapi bisa terlihat. Kalau ini ada perbedaan antar silinder 1, 2, dan 3. Kemudian ini ada drag koefisien silinder 1, 2, dan 3. Ini bisa dilihat-lihat tidak terlalu beda banget ya. Tapi beda sedikit dong di akhir. Yang silinder 3 ya. Nah, ini silinder 1, 2, 3. 1 sama 2 itu hampir serupa. Nah, ini pembahasan dan kesimpulan. Nah, pembahasan dari lift koefisien. Nah, silinder 1 ya, force 1. Nilai lift koefisien berkisar antara minus 10 hingga 15. Kemudian fluktuasi lift koefisien tidak stabil, namun pola grafiknya menunjukkan pola yang sama. Polanya itu sama seperti yang saya tunjukkan pada gambar yang tadi ya. Nah, yang kemudian ini menunjukkan penerimaan gaya yang paling besar dibanding silinder lain karena banyak menyentuh angka 5 pada silinder 1 ini ya. Kemudian pembahasan lift koefisien pada silinder kedua. Nah, nilai koefisiennya berkisar antara minus 5 sampai 5. Kemudian terdapat pola fluktuasi cenderung tidak stabil, mirip dengan silinder 1 ya. Bisa dikatakan mirip dengan yang satu ya, 1 dan 2. Kemudian ini ada silinder ketiga. Nilai lift koefisiennya memiliki rentang yang sama dengan silinder kedua, yaitu sekitar minus 5 hingga 5. Kemudian ada pola fluktuasi cenderung mirip dengan silinder 2. Nah, kemudian ada pembahasan dari drag koefisiennya ya. Ini untuk silinder 1 drag koefisien force 1. Nilai drag koefisiennya berkisar antara minus 20 hingga 20. Kemudian terdapat pola sinusoidal tidak teratur ya, menandakan adanya kondisi divergen atau tidak stabil saat melakukan simulasi. Kemudian di silinder 2 force 2 terdapat nilai drag koefisien juga berkisar antara minus 20 hingga 20 ya. Serupa lah sama silinder 1. Terus pola drag koefisien sangat mirip dengan silinder 1 ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian ini ada yang terakhir, silinder ketiga dari drag koefisien. Nah, nilai drag koefisien memiliki rentang yang sama dengan silinder 1 dan 2, berarti minus 20 hingga 20, berarti serupa ya. 1, 2, dan 3. Nah, pola fluktuasi drag koefisien juga sangat mirip silinder 1 dan 2. Bisa dikatakan tidak jauh berbeda atau sama. Yang terakhir akan saya bahas yaitu kesimpulan dari data-data yang saya ambil tadi di atas. Nah, seperti yang kita lihat pada data di atas, dan karena ketiga silinder memiliki rentang dan pola lift koefisien yang hampir identik, atau bisa dikatakan sama, jika dilihat dari grafik secara keseluruhan, fluktuasi lift koefisien pada ketiga silinder dapat dikatakan mirip ya. Namun silinder kedua merupakan silinder yang menerima gaya lift paling besar, disusul silinder 1 dan 3. Nah, silinder 3 berarti memiliki gaya yang paling kecil, dan satu itu yang menengah. Nah, ini dua yang paling besar. Itu tadi adalah kesimpulannya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang salah bisa dikoreksi oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.